Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Lara Jingga dalam program BTV Inspiratif. Dan pastinya pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu yang menarik dan juga panas yang ada di Provinsi Jambi. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi. Selamat sore Bapak. Sore. Ya, pada sore hari ini kita sudah dua kedatangan tamu. Yang pertama itu ada Bapak Bisri selaku Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jambi. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Mbak Lala. Iya. Dan yang kedua ada Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Bapak Harapan Nasution. Betul Mbak Lala, selamat sore. Iya, selamat sore Bapak. Dan untuk itu pemirsa, pada sore hari ini tentunya kita akan membahas terkait dengan ilmu-ilmu baru terkait dengan pelayanan yang ada di kantor imigrasi. Langsung saja nih Pak. Boleh, untuk pertanyaan yang pertama itu mengenai bagaimana pelayanan yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi, khususnya pelayanan untuk warga negara Indonesia atau WNI. WNI. Ya. Baik Mbak Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisri Musa, Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Jambi, yang pada saat ini ada berdampingan dengan Ibu Lala Jingga, ya, Mbak Lala Jingga. Iya. Mudah-mudahan kita akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lala yang terkait pelayanan keimigrasian. Tapi saya akan menjelaskan dulu, Mbak, ya, tidak ke WNI dulu, karena di kantor imigrasi Jambi itu se-Indonesia, di kantor imigrasi itu ada dua pelayanan, Pak, ya. Iya. Pelayanan terhadap WNI dan WNA. Iya, warga negara asing. Ya. Jadi untuk WNI khususnya untuk paspor. Nah, ini paspor ini juga ada paspor, permohonan paspor, kemudian ketika ada yang rusak ada berita acara pemeriksaannya juga, ya, dan sampai paspor itu jadi kembali. Jadi kalau istilahnya kalau di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi untuk saat ini pelayanan udah by system semua, Mbak. Yeah. Jadi udah online system. Jadi ketika pemohon mengajukan permohonan itu udah melalui, ini tidak lagi datang ke kantor, jadi udah by sistem semua online sekarang online. Semua, ya, itu dinamakan jadi M-Paspor sekarang, Mbak. Yeah. Jadi kita juga promosikan buat masyarakat seluruh Jambi khususnya. Jadi sekarang ketika mau mendaftarkan atau permohonan ke kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi, silahkan buka aplikasi M-Paspor. Bisa itu dilihat dari di handphone, Play Store, di Play Store, atau kalau di iPhone di ini ya ada dua-duanya, pokoknya di semua aplikasi ada, Mbak, ya. Iya. Jadi tinggal di ini aja dibuka, Di-download aja. M-Paspor. Ya. Kemudian yang tadi saya jelaskan juga yang asing itu, di asing juga ada pelayanan yaitu terkait izin tinggal, ITAS, pemegang ITAS, dan ITAP juga, izin kunjungan. Jadi, Mbak. Jadi itu mungkin sementara, tapi kita sudah mengembangkan. Sekarang ada M-Paspor itu udah kita sosialisasikan juga. Yang tadinya kan kita zaman bahula kan datang langsung ke kantor imigrasi, iya. Kalau sekarang ketika itu pemohon itu udah bisa menentukan kapan mau wawancara, mau foto, mau sedikit. Jadi ketika datang tuh udah tinggal foto aja, Mbak. Ya udah semua sistem ya. Iya, dan diketahui juga bahwa bayar harus di permulaan, harus awal bayar dulu. Jadi datang tuh udah beres semua, tinggal wawancara, foto, tinggal udah beres, tinggal nunggu untuk pengambilan password, Mbak. Mungkin dari Bapak Harapan Nasution. Baik, Iya, baik. boleh ditambahkan. Selamat sore Mbak Lala dan pemirsa seluruh Provinsi Jambi, ya, mungkin Iya. menyaksikan ini, ya. Apa yang disampaikan atasan saya, kepala kantor tadi, ada benar adanya bahwasanya kita sekarang nanti mengupdate selalu keimigrasian isu sesuai dengan situasional. Seperti sekarang kita harus by system semua. Kami dari imigrasi pihak pusat itu selalu mengikuti ini, ada perbaikan-perbaikan. Seperti dulu untuk antrian itu harus berantri berlama-lama, betul yang Bapak sampaikan tadi. Apa ini inovasi kita biar masyarakat dipermudah? Keluarlah inovasi M-Paspor. Di mana M-Paspor? Ya betul Bapak bilang tadi, tinggal download saja, isi nanti di situ, tentukan kapan mau datang, pembayarannya pun ada di situ. Jadi itu sangat-sangat membantu. Jadi datang tinggal hanya lalu antri sebentar, langsung dilaksanakan proses permohonan paspornya. Jadi itu kemudahan-kemudahan. Salah satunya itu, Mbak, di kami. Kemudian kami pun di imigrasi, betul yang Bapak tadi sampaikan juga, banyak inovasi-inovasi. Bagaimana nih biar terakomodir keinginan masyarakat.
Kita tahu masyarakat itu kepentingannya bermacam-macam, tapi kita akan mengklasifikasi mana yang harus kita akomodir. Ternyata ada yang urgent memiliki paspor, oh kami punya program isi paspor, ada pelayanan juga one day service, 1 hari selesai kan ada. Jadi kita akomodir semua. Itu bisa nanti ibu atau pemirsa semua melihat itu di website kami, bisa di kami media sosial kami juga bisa untuk lebih jelasnya. Tapi yakinlah kami imigrasi sekarang sudah sangat jauh mempermudah Pak ya. Iya. Sangat jauh mempermudah tapi tetap safety. Iya, berarti Itu tidak udah. seribet dulu lagi ya. Tidak, Pak, ya? jauh berbeda sekali Mbak Lala. Wah, Alhamdulillah. Mbak Lala. Iya. Makanya silakan datang ke kantor imigrasi. Dan pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, karena tadi kita juga sudah membahas berbagai inovasi nih dari Iya. kantor imigrasi, dan yang selanjutnya apa saja layanan unggulan nih yang ada di Iya. kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi? Ya, siap Bu. Jadi Mbak Lala, ketika direktorat juga sudah mengeluarkan ada beberapa inovasi itu unggulan se-Indonesia ya. Salah satunya adalah Iji Paspor. Iji Paspor ini diperuntukkan untuk kolektif ya, baik itu misalkan di perusahaan, di instansi, ketika akan membuat paspor boleh tinggal bersurat ke kami, nanti didata sama, jadi kita jemput bola, kita datang dari kantor imigrasi, jadi melaksanakan di kantor tersebut atau instansi tersebut. Tapi itu ada untuk itu mungkin sekitar 50 atau itu yang banyak kalau yang sesuai dengan instruksi dari direktorat yang untuk Iji Paspor ini. Tapi di kita diinovasikan sama kita, Mbak. Jadi ada inovasi unggulan dari kita. Jadi tidak harus 50 yang banyak itu. Jadi kita bisa Iji Paspor itu datang misalkan 10 orang juga kita tetap sambangin, tetap datang juga, Mbak. Jadi kan kita harus mendekatkan diri ke masyarakat. Jadi dan kita juga memakai kearifan lokal ya Pak. Betul. Yang itu namanya Kajang Lako ya. Kajang Lako nama itunya. Jadi disesuaikan dengan kearifan lokal bahasa Jambi kita, Pak. Kajang Lako. Kemudian unggulan selanjutnya yaitu ada paspor pelayanan simpatik, Pak. Simpati ya. Simpatik itu dilaksanakan ketika orang libur. Ya, itu hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional. Jadi kita kantor buka, Mbak. Jadi untuk orang-orang yang biasa sibuk kan nggak bisa hari kerja, nah kita sediakan Sabtu atau Minggu layanan simpatik, Mbak. Kemudian yang inovasi lainnya ini ada nih Pak Harman, kita unggulan yang tadi itu ada 8, Mbak, kita. Ya salah satunya mulai dari ini kata saya kan tadi ini dengan kearifan lokal, jadi namanya layanan Angso Duo, ini salah satunya. Aku datang, saudara di rumah saja. Jadi pemohon paspor yang dalam kondisi sakit tidak usah ke kantor, jadi kita datang. Nah itu dikhususkan untuk yang sakit, Mbak. Jadi kemudian ada lagi layanan pindang patin. Pemohon langsung tanpa antrian. Nah ini kita dikhususkan ketika orang yang sudah manula, Mbak, terus yang disabel, yang itu kan mereka itu kan tidak bisa gaptek mungkin dengan ini, Pak ya, dengan handphone, dengan gadget. Jadi kita sediakan itu bisa walk in, Mbak, khusus untuk beliau ini. Jadi kita inovasi, jadi biar lebih dekat ke masyarakat. Kemudian salah satu lain adalah layanan SIPIN. Nah, ketika orang sudah membuat paspor itu, kalau mau ngambil itu bisa 2 menit langsung jadi, Mbak. Kita. Tapi beliau langsung ngasih tahu dulu nih kami mau ngambil. Tapi kita juga ada layanan silacak imigrasi, layanan percepatan di rumah. Jadi yang unggulan dari pusat itu yang 1 hari di kantor, kita ini kan ke rumah juga bisa di rumah. Jadi kita datang juga ke rumah yang 1 hari, tapi dengan PNBP sama sesuai dengan PNBP semuanya. Iya, Pak ya? Di pemirsa ya. Di pemirsa biar. Berarti memang benar-benar inovasi yang sangat mempermudah masyarakat Mbak, banget kita, ya, Pak iya. Dan alhamdulillah kita juga udah mendapatkan predikat WBK, Mbak. Sekarang alhamdulillah kantor imigrasi. Iya, alhamdulillah. Mungkin dari Bapak Harapan Nasution? Saya sekedar untuk memperkuat lagi apa yang Bapak sampaikan tadi, benar adanya kami dituntut memang, dan bukan hanya dituntut, keinginan kami juga harus berinovasi selalu. Karena bagaimanapun kebutuhan masyarakat itu kan tidak monoton, harus berkembang dan berkembang. Salah satu yang Bapak juga sampaikan tadi ada beberapa inovasi. Itu kesepakatan kami bersama bagaimana kita untuk lebih dekat kepada masyarakat. Secara standar nasional kan pusat menentukan.
ada. Tapi kan kearifan lokal kita harus lihat juga bagaimana nih. Termasuk kami bukan hanya dari segi layanan ini, ada dalam 1 bulan itu 2 kali ya Pak, kami pakai adat Melayu Jambi di sini. Kita pakai pakaian Ini salah satu Melayu. ya dalam mendukung lagi pelayanan ini kan mendukung juga kepribadian sikap-sikap kita. Itu kami tampilkan juga. Dan itu alhamdulillah salah satu poin, makanya kami mungkin dapat WBK juga di sini salah satu ya. Di samping banyak inovasi-inovasi itu. Dan saya sebagai humas sendiri juga kami update selalu memberikan informasi kepada masyarakat apapun tentang keimigrasian, apapun program-program seperti Bapak sampaikan tadi. Mungkin nanti pemirsa mau lebih detailnya bisa lihat juga di website kami. Aktif tiap hari dan kami pun siap untuk menerima telepon sampai jam 5. Jam 5 sore Jam 5 ya, Pak? besoknya baru dilanjutkan lagi dari pagi. Seperti itu, Mbak. Baik pemirsa, tadi juga sudah kita dengarkan nih berbagai inovasi dari kantor imigrasi. Juga Bapak sudah menjelaskan program-program dan layanan apa saja. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada obrolan menarik lainnya nih yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Baik pemirsa, masih bersama saya Lara Jingga dalam program BTV Inspiratif. Nah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan obrolan menarik kita nih dengan imigrasi Jambi. Tadi juga Bapak berdua sudah menjelaskan terkait dengan inovasi dan juga program-program menarik dari imigrasi Jambi yang sangat mempermudah masyarakat, yang tadi Bapak bilang juga menjemput bola nih ya Pak ya. Betul. Iya, nggak cuman jadi Stay di kantor aja nggak seperti itu. iya betul. Jadi orang imigrasinya bahkan ngedatengin Datang. masyarakat gitu, Iya. datang gitu ya. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, dalam kurun waktu hampir 1 tahun, karena ini sudah masuk bulan Oktober ya Pak ya, Oktober nih, iya. hampir 1 tahun pelayanan paspor di kantor imigrasi kelas 1 TPI Jambi sudah Iya. mencapai angka berapa nih Pak? Iya, baik Mbak Lala Jingga. Jadi untuk pelayanan paspor di tahun 2022 ini, di mana pada tahun ini yaitu dari pandemi ke endemi Pak ya. Iya. Jadi pemohon paspor udah mulai banyak lagi Mbak. Ya, itu didominasi kebanyakannya untuk umroh sekarang, umroh ya, dan wisata. Jadi alhamdulillah untuk di tahun ini kita sudah mencapai 14.129 orang. Lumayan ya Pak ya. Iya. Kalau dari Bapak mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak? Ya, sekedar menambahkan lagi apa yang Bapak sampaikan tadi, memang pelayanan kita ada peningkatan signifikan dari tahun 2021 sampai sekarang. Karena kan kita tahu sama-sama situasi sekarang tidak kondusif, orang sudah bisa melaksanakan perjalanan kemanapun, walaupun ada syarat-syarat yang ditentukan negara yang dituju ya. Makanya kita lihat benar Bapak bilang tadi itu 1000% kali peningkatan waktu daripada masa pandemi kemarin. Nah, sekarang udah 14.129, itu baru di September kan. Bisa jadi sebentar lagi bisa jadi 15.000. Betul juga yang Bapak sampaikan tadi, segmen kita itu memang kelihatan orang umroh yang tertunda sekian lama 2 tahun ya. Nah itu sekarang tuh membludak untuk melaksanakan umroh. Belum lagi tidak tahu warga Jambi ini juga banyak berhubungan dengan warga-warga negara Malaysia ya, hubungan kekeluargaan itu dari hasil analisa kita itu rata-rata kunjungan seperti itu. Oh ini kunjungan keluarga, ternyata sosial visit ke Malaysia. Ada juga yang berobat. Ternyata unik juga teman-teman warga Jambi ini berobatnya banyak juga yang ke Singapura gitu. Banyak juga yang ke Malaysia. Iya. Saya tanya kenapa itu, kita tanya Pak, oh ternyata saudaranya ada di sana. Seperti itu, Mbak Lala. Pastinya harapan kita ya semakin berjalannya bulan semakin juga meningkat ya Pak ya, Iya. ya, jumlah masyarakat yang datang ke imigrasi. Ada yang sangat mempengaruhi lagi yang unik di Jambi. Iya, apa itu? Sangat harga sawit naik itu akan membludak. Oh iya, benar banget nih Pak. Semoga Makanya setelah mudah-mudahan tayangan, sawit naik iya, terus. setelah tayangan ini sawitnya Sawit naik ya, ya, Pak. Iya. Iya, jangan terpuruk. Iya. Terus BBM-nya turun Pak. Iya, Jadi betul. cocok. Mudah-mudahan. Iya. Udah turun kalau nggak salah BBM kan? Ada penurunan kan? Iya. Sedikit. Sedikit Pak. Nah ini pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, cukup menarik juga nih, dalam rangka pengawasan orang asing yang ada di Jambi. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan oleh imigrasi Jambi nih Pak? Iya, baik Mbak Lala, terima kasih. Jadi sekarang kita ke asing lah ya. Iya, ke Nah, asing. Jadi
Jadi kita pelayanan keimigrasian tadi udah disampaikan terkait izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Jadi kita untuk keberadaan dan kegiatan orang asing di imigrasi Jambi itu kan yang tadi udah masuk ke kita itu ada yang dia punya izin kunjungan, ada ITAP dan ITAS, kita ada pengawasan orang asing. Nah ini pengawasan orang asing itu kalau untuk dari kantor sendiri kita ada pengawasan intelijen keimigrasian, kemudian ada pengawasan mandiri ke kantor, dan kalau untuk pengawasan secara bersama-sama kita ada tim pengawasan orang asing, di mana tim ini adalah terdiri dari instansi-instansi terkait yang membidangi penegakan hukum untuk orang asing. Ya salah satunya ada dari kepolisian, dari TNI, dari Kemenaker, dari Kemenag, dan ada beberapa dan lainnya Mbak ya. Jadi kita satu tim. Jadi ketika ada persoalan apa kita dirapatkan. Kemudian setelah ada rapat kita turun bersama, ada operasi gabungan bersama untuk, dan mungkin kalau izin kunjungan juga banyakannya kunjungan yang ke sini itu kayak wisatanya ke Candi Muarajambi ya. Dan ada banyak juga yang kayak pemeluk Buddha ya kalau ke sana itu karena kan di candi-candi itu kan dia sembahyang biksu-biksu itu mungkin Mbak. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Harapan Nasution Pak. Baik. Tentang pengawasan orang asing tadi itu benar, kita ada tim pengawasan orang asing itu memang itu amanat daripada undang-undang yang sudah ditindaklanjuti dengan permen kita, permen Kumham juga kan, dibentuklah di masing-masing provinsi. Tentunya kita sudah ada beberapa sampai kecamatan ya Pak ya. Dan ini salah satu bagaimana kami menyadari bahwanya pengawasan orang asing ini bukanlah kerja satu instansi. Kalau memang di bandara saat datang benar tugas imigrasi, ada custom, ada CIQ di sana ya. Custom, imigrasi, karantina. Tapi setelah dia masuk ke satu wilayah provinsi atau kabupaten, di situ ada beberapa instansi yang terlibat dan kewajiban kita bersama, makanya diakomodirlah dengan tim Pora, dan memang leading sektornya di kami imigrasi pemutus. Dari hasil lapangan semua nanti eksekutor adalah imigrasi. Maka di sana teman-teman dari intelijen BAIS juga ada, BIN juga ada, dari Satuan Kesbang Pola ada juga, Kemendagri pun instansi pemerintah daerah ada juga. Ya alhamdulillah kalau di Jambi termasuk kondusif ya Pak ya. Karena kami WNA juga di sini totalnya kemarin lebih kurang 290 ya. Dan itu alhamdulillah selama jelas semua karena berdasarkan pantauan lapangan teman-teman itu tidak ada hal-hal yang perlu sangat kita curigakan, tapi bukan berarti kita lengah ya. Tetap pengawasan itu baik tertutup atau terbuka tetap kita laksanakan. Mungkin kita harap juga dengan ini tim Pora Pak melihat acara kita ini lebih semangat lagi untuk mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jambi ini. Untuk kegiatan orang-orang asing, jangan sampai nanti ada info yang miring dan di Jambi ribuan ada ekspat asing yang pemegang izin tinggal kunjungan, jangan sampai seperti itu. Ada filter duluan, jadi yang datang ke sini udah pas steril. Tinggal ini mau kerja di Jambi, nah itu kan tinggal itu aja sih. Hanya kita memantau kegiatannya lagi Pak, sesuai tidak dengan perizinan kan, ada gangguan di masyarakat atau tidak, kan hanya itu lagi pemantauan kita. Seperti itu Mbak. Berarti koordinasinya juga jelas ya Pak, melibatkan banyak pihak ya. Instansi terkait gitu. Ya mungkin termasuk teman-teman dari media juga nanti. Kalau ada info kabarin ke kita kan gitu kan. Siap Kan untuk kebaikan kan. Bukan mencari permasalahan, tidak. Kita pun harus agak hati-hati dengan orang asing. Kita harus belajar juga kan bagaimana melakukan suatu tindakan kepada orang asing. Karena kita juga memiliki aplikasi Mbak, aplikasi APOA ya, aplikasi orang asing. Jadi pengawasan orang asing kita disimpan di tiap-tiap hotel, di penginapan atau di rumah-rumah peribadahan ya. Yang ini kita bisa melaporkan ke kita ada orang asing yang datang misalkan berkunjung atau menginap, itu dilaporkan ke kita. Jadi wujud pengawasan kami Pak, ada aplikasi Mbak. Jadi wajib para pihak hotel harus melaporkan ke kita. Itu ada kategori hotelnya atau gimana Pak? Semua yang hotel, wisma kita, karena ketika pasti orang asing kan tidak semuanya kayak juga harus di hotel yang bonafit atau jadi di wisma juga kita semua ada aplikasi, jadi harus melaporkan ke kita, dan hukumannya jelas kalau tidak melaporkan juga ke kami gitu.
Baik pemirsa, tidak terasa nih kita sudah di penghujung waktu dengan obrolan kita yang pastinya menambah ilmu dan juga pengetahuan untuk pemirsa yang ada di rumah terkait dengan pelayanan imigrasi Jambi ya Pak ya. Terima kasih kepada Bapak Bisri Sama-sama, dan Bapak Mbak Harapan Lala. Nasution yang sudah Mudah-mudahan hadir. bermanfaat, Mbak Lala, bagi pemirsa semua. Iya, bener banget Pak. Pasti sangat bermanfaat untuk pemirsa nih yang ada di rumah. Dan saya Lara Jingga pamit mohon undur diri dan terima kasih. Saksikan terus BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.